Shalom teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang kimia unsur. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu kimia unsur. Jadi, kimia unsur itu adalah sifat-sifat kimia yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, dalam pelajaran kimia, sifat unsur mempunyai sifat khusus. Yang pertama itu adalah energi ionisasi. Nah, kita tahu sendiri bahwa energi itu adalah kemampuan. Jadi, energi ionisasi itu merupakan kemampuan suatu atom untuk melepaskan elektron dari kulit terluar dalam wujud gas. Nah, ini energi ionisasi ini ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, ini pada saat ini energi ionisasinya ini besar, dia tuh semakin sulit untuk melepaskan elektron. Sedangkan ini jika energi ionisasinya kecil, dia tuh semakin mudah untuk melepaskan elektron. Nah, ini dalam golongan 1A semakin ke bawah artinya semakin kecil atau ini mudah melepaskan elektron. Dan dalam golongan 8A semakin ke kanan artinya semakin besar atau sangat sulit untuk melepaskan elektron. Yang berikut kita masuk pada afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu sendiri adalah elektron yang dihasilkan atau dilepaskan untuk menerima elektron. Nah, dalam afinitas elektron, dia itu semakin besar, dia itu artinya semakin mudah untuk melepaskan elektron. Nah, jika dia semakin kecil, dia itu semakin sulit untuk melepaskan elektron. Nah, sekarang kita masuk pada keelektronegatifan. Jadi, keelektronegatifan itu sendiri adalah kemampuan suatu atom dalam menarik elektron ketika berikatan kecuali golongan 8A. Dalam kenegatifan, dia itu semakin besar, artinya dia itu semakin mudah untuk menarik elektron. Nah, jika dia semakin kecil, artinya dia itu semakin sulit untuk menarik elektron. Sekarang kita masuk pada jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu adalah ukuran atom dari inti ke kulit terluar. Nah, dalam jari-jari atom, dia itu semakin ke kanan, artinya dia itu semakin kecil. Nah, jika dia semakin dari atas ke bawah, artinya dia semakin besar. Ini kimia unsur itu terdiri atas golongan utama, golongan transisi periode 4, dan unsur-unsur periode 3. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama itu golongan utama atau sering juga disebut dengan golongan A yang terdiri dari ini golongan alkali itu 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, dan 6A. Sedangkan golongan 7A itu halogen dan 8A itu gas mulia. Jadi yang pertama kita bahas tentang alkali atau golongan 1A. Nah, alkali ini berasal dari bahasa Arab yang artinya air abu yang bersifat basa sehingga membentuk basa kuat yang larut dalam air. Nah, dalam alkali itu anggotanya dia itu adalah ini litium, natrium, kalium, rubidium, sensium, dan francium. Ini untuk alkali, elektron valensinya itu sama dengan 1 atau stabil, dalam arti melepas 1 elektron membentuk logam. Bilangan oksidasinya itu ini sama dengan +1. Contohnya litium, natrium, dan kalium. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat alkali. Nah, sifat yang pertama itu EI sangat rendah. Ini karena energi ionisasinya rendah sehingga bisa melepaskan elektron dan relatif membentuk senyawa. Yang kedua, mudah mengalami oksidasi atau reduktor kuat. Yang ketiga, reaksi dengan air berlangsung cepat dan membentuk basa dan gas H2-. Yang keempat, titik lele ini rendah atau lunak karena ikatan logam lemah. Yang kelima, logam alkali diperoleh dari elektrolisis leburan gas holidalia. Dan yang keenam, senyawa alkali yang membentuk ikatan ion. Sekarang kita masuk pada logam alkali tanah atau golongan 2A. Ini membentuk basa, anggotanya berium, magnesium, kalsium, strontium, berisium, dan radium. Elektron valensi untuk logam alkali itu sama dengan 2 atau stabil sehingga melepas 2 elektron membentuk ion positif. Sekarang kita masuk pada unsur-unsur transisi periode keempat. Jadi, ini unsur-unsur transisi dalam sistem periode
unsur dinyatakan sebagai unsur golongan B. Sifat-sifatnya dia itu, ini yang pertama, semua unsur transisi tergolong logam. Yang kedua, hampir semua wujud padat kecuali raksa atau cair. Yang ketiga, dapat membentuk ion kompleks. Yang keempat, adanya elektron tidak berpasangan menyebabkan titik lelehnya tinggi, sifatnya promagnetik atau dapat ditarik atau mudah atau medan magnet. Promagnetik atau dapat ditarik oleh medan magnet. Yang kelima, bersifat katalis. Yang berikut unsur-unsur periode 3 yang terdiri dari 8 unsur, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Jadi ini dalam unsur periode 3 itu ada logam, non-logam, metaloid, dan gas mulia. Nah, yang termasuk logam itu adalah natrium, magnesium, dan aluminium. Sedangkan yang termasuk non-logam yaitu fosfor, belerang, dan klor. Dan yang termasuk metaloid itu silikon. Dan yang termasuk dalam gas mulia itu adalah argon.